Selamat pagi sahabat Fresh Juice. Berjumpa lagi dalam Renungan Daily Fresh Juice edisi OMK. Perkenalkan, saya Sally Aprilia Suito, member grup DFJ Fellowship 12 dari Bekasi. Hari ini Minggu 22 Oktober 2023, renungan akan dibawakan oleh Karya Angelia Wibisono, admin grup DFJ Fellowship 4 dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Mari kita segarkan jiwa kita dengan mendengarkan pewartaan firman Tuhan hari ini. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 21. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Pada zaman Tuhan Yesus, Israel sedang dalam penjajahan bangsa Romawi. Maka di masyarakat Israel beredar mata uang Romawi, yaitu uang dinar. Uang dinar itulah yang ditunjukkan kepada Yesus yang digunakan untuk membayar pajak kepada pemerintah Romawi. Gambar Kaisar menjadi simbol bahwa uang dinar itu dibuat oleh pemerintah Romawi, maka harus dikembalikan dalam bentuk pajak. Tetapi dalam hal membayar persembahan di Bait Allah, bangsa Yahudi tidak menggunakan uang dinar tersebut, karena gambar yang ada di uang dinar adalah gambar penguasa duniawi. Uang yang digunakan untuk persembahan di Bait Allah adalah uang shikal, mata uang Yahudi yang tidak ada gambar penguasa duniawinya. Sampai di sini saya rasa konteks Injil hari ini jadi lebih mudah kita mengerti. Orang Farisi ingin menjebak Yesus dengan pertanyaan mengenai membayar pajak. Kalau Yesus menjawab tidak boleh membayar pajak, maka ia akan dianggap pemberontak terhadap pemerintah Romawi. Tapi jika ia mengatakan harus membayar, ia akan dianggap mengkhianati bangsanya, bangsa Yahudi. Maka jawaban Yesus sungguh sangat telak dan bijak. Seperti plot twist di film-film, jawaban Yesus sungguh tak terduga. Sahabat Fresh Juice, saya tertarik dengan kalimat bahwa kita harus memberikan apa yang wajib kita berikan pada Allah. Jika Kaisar Romawi membuat mata uang dengan gambar dirinya, Allah menciptakan kita seturut gambar dan rupanya. Hidup kita ini seharusnya ya milik Tuhan.
Tuhan berhak memakai kita sekehendak hatinya. Tapi begitu besar kasih Tuhan pada kita, sehingga kita masih diberikan kehendak bebas. Ketika manusia jatuh dalam dosa pun, Tuhan tidak serta-merta memusnahkan dan menciptakan makhluk baru. Begitu sayangnya Tuhan pada kita, sehingga Ia memilih menebus dosa kita dengan mengorbankan putranya. Kalau kita bisa selalu menyadari besarnya cinta Tuhan pada manusia, banyak pandangan hidup kita yang mungkin akan berubah. Pernah seorang teman saya berkonflik dengan orang tuanya. Orang tua tidak suka pada pacarnya karena dinilai kurang jelas pekerjaan dan masa depannya. Tapi anaknya, namanya saja sedang jatuh cinta, semuanya jadi terlihat indah. Dia merasa orang tuanya tidak memahami perasaannya dan tidak mendukung dia. Padahal orang tuanya bermaksud baik. Jika pacarnya tidak memiliki pekerjaan yang jelas, bagaimana ia bisa menjamin hidup mereka di kemudian hari? Orang tua tentu tidak ingin hidup anaknya sengsara setelah menikah. Kita mungkin sering berada dalam situasi seperti teman saya itu. Kita punya satu keinginan, tapi kok sepertinya Tuhan tidak mendukung. Atau kita sudah hidup baik, tapi tiba-tiba terjerat masalah. Kita lalu merasa tidak dipahami dan menjauh dari Tuhan. Kita lupa akan semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita lupa bahwa ibaratnya film, hidup kita belum selesai. Bisa jadi ada plot twist yang tidak kita sangka-sangka Tuhan hadirkan di tengah perjalanan hidup kita. Saya pernah membaca satu kutipan yang sangat berkesan bagi saya. Kemenangan dalam doa bukanlah jika Tuhan memenuhi keinginan kita, melainkan ketika kita bisa mengikuti kehendak Tuhan. Kutipan tersebut sungguh mengubah bagaimana cara saya berdoa. Saya tetap menceritakan apa yang saya inginkan dalam doa-doa saya. Tetapi di akhir doa saya sampaikan bahwa bagaimanapun Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi saya. Saya berusaha siap dengan plot twist yang disiapkan oleh Tuhan dan tetap percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan itu baik dan kebaikannya tak pernah berubah. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, mari kita memperbarui penyerahan diri kita kepada Tuhan. Satu lagu yang diambil dari doa Santo Ignatius Loyola, saya jadikan menutup renungan hari ini. Mari kita dengarkan dan resapi kata-katanya sambil kita jadikan doa kita bersama-sama. Dan seluruh kehendakku, seluruh hidupku, dan segala milikku yang Kau berikan padaku.
Terima kasih Karya untuk renungannya hari ini. Semoga renungan hari ini dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di renungan Daily Fresh Juice edisi OMK. Salam Fresh Juice.